Virtual background. Ya Allah. Plus. Lah, gimana? Saya keluar ya. Oke, exit. Itu ya. Harus solid sih bedanya. Iya, ya udah kan. Mas Rosyid kameranya ini ya, gangguan ya? Iya, jadi karena pakai background. Nggak usah pakai background, James. Oh, karena gitu. Kayaknya nggak usah pakai virtual background juga nggak apa-apa mas, soalnya udah ada layout juga. Siap. Ini karena komputer murah. Jadi apa nih mas? Oke, non aja non. Apa? Coba back lagi mas. Bentar. Tapi ini belum ini kok, belum. General, cek general. Background filter, I don't know. Let's see. Apa? Non. Oh iya non. Udah. Kenapa ya? Kameranya. Kameranya. Sudah berapa kali sih itu Mas Alif di belakangnya benar kayak gini. Iya kan? Ada Pak Eka Chandra. Selamat datang Pak Eka. Masih mute bapaknya. Oh iya. Saya boleh pakai ini Mas. Mas Alim, Yep. kita bisa dapat kepastian Pak Arya datang atau tidaknya kira-kira jam berapa ya? Reminder sudah dikirimkan. Tapi mungkin last minute baru bisa pasti. Apakah tidak masalah, Mbak Feby? Nggak apa-apa kalau sudah ada infonya lebih cepat lebih baik mas, biar bisa diatur juga frame-nya. Baik. Masih. Kita sebenarnya ada ini ya, ada chamber energy ya. Tapi di sini akan bahas banyak energi nanti nih. Mas, jadi Pak Arya, saya nggak tahu sih. Pak Bagus, beliau kan
Jadi kalau misalnya beliau pengen pakai slide, nanti mungkin beliau akan menyampaikan untuk menjawabnya. Mungkin beliau bisa share screen gitu. Pas menjawab atau? Iya, nanti pas menjawab aja kali. Saya sampaikan ya. Menurut kita di talk show Pak. Mungkin kalau ditutupkan untuk menuju slide nanti disampaikan saja. Mungkin bisa disapa Mas yang sudah masuk ini. Selamat datang Ibu Wilawati dan juga Pak Eka. Hai. Ya Bu Eka, dan Bu Wilawati dan Pak Eka, mohon maaf. Saya izin perkenalan, saya Rosid, Bu, Pak, nanti yang akan memoderatori kegiatan ini nanti. Makasih Ya. Mas. Salam kenal. Salam kenal ya. Siap. Terima kasih. Mungkin nanti akan dimulai pakai bahasa Inggris, perkenalan aja Pak. Nanti tapi Bu, dan diskusinya nanti pakai bahasa Indonesia. Dan sistemnya saya melemparkan pertanyaan pertama gitu. Tapi dipersilahkan menjawab sesuai apa ya, ekspertis dan juga pandangan-pandangannya nanti. Terus setelah itu akan berjalan secara dinamis seperti talk show gitu. Selamat datang Pak Bagus. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Mas. Ya Pak Bagus, Rosid saya Mas yang nanti akan moderatori diskusi ini Mas. Baik, terima kasih Mas Rosid. Salam Siap. kenal. Salam kenal Pak Bagus. Nanti rencananya akan dimulai dengan perkenalan dan juga semacam info awal terkait tema dari diskusi kita. Itu akan dalam bahasa Inggris Mas Bagus. Dan nanti setelahnya akan diskusi secara mengalir pakai bahasa Indonesia. Rencananya seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih. Siap. Selamat sore Mbak Wila. Mbak Wila hadir juga. Selamat sore. Saya minta maaf nih sambil masih banyak kabar duka. Hari ini 3 orang. Aduh, iya. Teman baik saya, mertuanya, ayahnya baru tadi pagi jam 4 meninggal, telepon saya. Saya di Tebu Ireng 2 orang, 1 dosen, 1 sepupu, keponakan, terus Yaidin di Ploso, Kediri. Iya, nggak sempat masuk rumah sakit, Mbak? Di rumah sakit, yang 1 di Kediri, yang 1 di Tulungagung, yang 1
di Jombang. Jadi minta maaf ini, tidak ada persiapan apa-apa sama sekali. Selamat pagi. Bahas. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bagus, selamat pagi Bu Wilawati, selamat pagi Pak Eka. Terima kasih sudah berkenan berbagi ilmu, berbagi knowledge, sharing diskusi bersama kami pagi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya PIC dari iSystem ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, karena komposisi pembicara dan juga waktu sudah menunjukkan waktu yang ditentukan, berarti kita sudah akan, mungkin Mbak Operator sudah bisa di-admit para pesertanya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ini kita sudah bisa mulai ya? Ya. Oke, siap. Mas Rosyid, punten nanti di depan akan ada poster, kemudian dalam hitungan 10 detik akan berubah layoutnya ke Mas Rosyid, dan Mas Rosyid sudah bisa membuka ya? Sudah bisa dimulai. Oke, baik. Siap. Terima kasih semuanya. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this parallel session of the 20th ISIC, or the Indonesian Scholars International Convention, with the main theme is Science, Technology, Engineering, and Math, or STEM. I'm Rashid, a doctoral student at UCL and a researcher at Paramadina Public Policy Institute. I'll be moderating this 90-minute or so discussion. And this parallel session is, this event is sponsored by BNI London branch, the University of Nottingham, and the Ministry of Tourism and Creative Economy. Ladies and gentlemen, we will be talking about how we see the world that has been facing the unprecedented challenge at the moment. It's climate change and also energy. Almost all countries ratified the Paris Agreement over the course of 2016, and this commitment brings opportunities and also challenges. The opportunities are that people, us, could have better access to sustainable energy, leading to a better life standard and also a better welfare, thus a better planet in the future. But one of the issues is how developing countries like Indonesia, that still needs to grow, could catch up with such an ambitious target, especially from the Paris Agreement. That our development that is mainly fueled by energy consumption should be pressed for climate concerns. Indonesia is attracting scholars and leaders of the world due to its many potentials. It has considerable potential of renewable energy, from hydro, wind to ocean waves. Indonesia is also famous for its massive potential of minerals, including nickel, that would be a prima donna commodity for the growing trend of electric vehicle or mobile listrik. And yet the utilization of these potentials is still considerably low. So the questions are, have we actually been ready for this trend? How have we been understanding this intensifying circumstance, and how have we been navigating this? Ladies and gentlemen, please join me for conversation with our respected speakers that are present with us at the moment. First, we have Pak Eka Chandra Buana. Selamat datang, Pak Eka. Pak Eka has been serving the government of Indonesia for his whole life. Recently, he's
from 2018 until present, he's director for micro planning and statistical analysis at Bappenas, or the Ministry of National Development Planning. He's a graduate of Universitas Gadjah Mada and also Georgia State University. Second, we have Pak Bagus Mulyadi. Selamat datang, Mas Bagus. Mas Bagus Mas Bagus is director of Indonesia Doctoral Training Partnership. He's also coordinator of UKCHIS. I hope I pronounce it right, Pak. It's UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences. He's assistant professor in chemical and environmental engineering at the University of Nottingham. His multidisciplinary expertise resulted in high impact publications and grants. One of the grants is the Global Challenges Research Fund, or GCRF, on roadmap for Indonesia's sustainable transport system via techno-socio-economic assessment of integrated EV and battery industry in collaboration with UGM, or Universitas Gadjah Mada. And last but not least, we have Bu Wilawati. Selamat datang, Bu. Welcome. Bu Wilawati is CEO of Kakiatna Indonesia. It was established in 1999, formerly Gizania Group. It is a group of companies whose range of operations spans various industries, from power, engineering, construction to technology, media, agriculture, and also retail businesses. With 22 years of experience in the power business, she undertakes various power projects in the fields of hydropower, thermal power, solar power, and also combined cycle power. Bapak dan Ibu sekalian, and also all the participants, from this onward though, let me proceed with Bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu, kita akan ngobrol santai namun bermakna tentunya. Saya akan memulai dengan pertanyaan pembuka, dan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pandangannya dan juga ide-ide atau juga gagasan-gagasannya selama 10 menit untuk pertanyaan pertama ini masing-masing. Setelah itu diskusi akan berjalan dinamis. Saya tentu menyiapkan pertanyaan, Bu, tapi nanti ini kan jadi semi-structured interview. Jadi nanti akan ada mungkin inisiatif pertanyaan-pertanyaan lain di jalannya acara atau diskusi ini. Di akhir sesi akan ada sesi pertanyaan dan jawaban. Dan pertanyaan dari audiens mohon bisa disampaikan lewat kotak chat atau chat box. Baik, izin memulai dari Pak Eka ini, Pak. Pak Eka, sebenarnya apa sebenarnya Paris Agreement ini, Pak? Ini barang ini apa ini, Pak? Dan pasca ratifikasi Paris Agreement di 2016, apa perkembangan kebijakan dan juga perencanaan yang telah kita capai? Dan seberapa siap kita mencapai target-target Paris Agreement, Pak? Sudah masuk. Langsung ini ya? Siap. Oke, terima kasih Mas Rosid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Nah, jadi pertama terkait dengan Paris Agreement. Jadi sebenarnya ketika kita meratifikasi Paris Agreement itu sudah kita cantumkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Jadi ketika mungkin nanti saya share ya. Jadi ketika kita bicara target pertumbuhan ekonomi, itu kan kalau yang biasanya itu adalah kita punya target X. Nah, target tersebut nanti implikasinya terhadap target pembangunan, yaitu ada kemiskinan, kemudian ada yang terkait dengan Gini rasio, ada juga yang terkait dengan pengangguran, dan satu lagi sekarang tambahannya adalah terkait dengan emisi gas rumah kaca. Nah, itulah yang akan menjadi target juga. Izin saya boleh share screen nggak ya? Boleh ya? Siap, silakan Pak. Oke. Jadi ketika kita, ini udah kelihatan ya. Nah, jadi gini, rekan-rekan semua, mungkin kita sharing aja ya di sini ya. Jadi kita sebenarnya kita sudah punya visi 2045. Visi 2045 itu adalah kita susun 100 tahun Indonesia merdeka. Itu adalah cita-cita kita.
apa yang ingin kita cita-citakan dalam visi 2045? Pertama yang saya highlight itu adalah Indonesia akan menjadi PDB nomor 5 terbesar di dunia. Kemudian zero poverty, kemudian juga peran kawasan timur Indonesia itu akan meningkat menjadi 25%. Itu di situ. Nah, RPJM itu adalah menjadi salah satu titik tonggak di dalam pencapaian hal tersebut khusus 2024. Nah, kalau kita lihat pilarnya di situ adalah Indonesia itu akan menjadi ada 3 pilar, yaitu pertama adalah human science dan teknologi, kemudian sustainable economic development, equitable development, dan strengthening national resilience. Nah, inilah yang menjadi kenapa titik tonggak pelaksanaan Paris Agreement itu dilakukan. Dan nanti kalau rekan-rekan nanti bisa melihat di dalam RPJM 2020-2045, ini adalah sesuai dengan visi misi Pak Jokowi sekarang. Jadi salah satunya kita sudah memasukkan apa yang terkait dengan target lingkungan. Jadi bagaimana impact-nya terhadap lingkungan pembangunan ekonomi. Kan kita nggak pengen ya ekonomi itu akan tumbuh, tetapi kita nggak melihat impact-nya terhadap lingkungan. Nah nanti terkait dengan COVID ini nanti akan banyak ceritanya lagi dan sebagainya. Mungkin itu aja sementara Mas Rosid terkait dengan pertanyaannya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Eka. Tentu ini target-target yang sangat ambisius Pak ya. Karena kan saya melihat begini Pak, development itu perlu fuel, kan perlu bahan bakar, dan bahan bakar ini energi yang tentunya kalau dipres ya dampaknya akan juga target pertumbuhan akan dipres juga Pak. Tapi ini tentu dinamikanya Pak ya, nanti kita diskusikan selanjutnya, tentu akan sangat lebih menarik nantinya. Dan izin menyapa Pak Arya Sinulinga. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih Mas. Siap, Pak Arya, izin saya memperkenalkan dulu Pak Arya Pak. Tadi karena datang terakhir, jadi saya belum memperkenalkan nih Pak, mohon izin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita Pak Arya. Pak Arya ini merupakan juru bicara dari Kementerian BUMN kita saat ini. Beliau juga komisioner di PT Telkom. Sebelumnya beliau banyak berkarir di dunia media, memimpin banyak media, salah satunya beberapa diantaranya adalah Sindo Weekly, iNews TV, dan juga IDX Channel. Terima kasih Pak Arya atas kedatangannya ini Pak. Ya. Boleh langsung bertanya ke Pak Arya ini Pak, karena urutannya sebenarnya yang kedua nih. Siap, Pak Arya. Indonesia tentu tertarik untuk berperan lebih dalam pembangunan yang efisien konsumsi energinya, Pak. Salah satunya kita sudah mulai ikut dalam gerbong pembangunan baterai untuk mobil listrik atau EV. Sebenarnya posisi kita di mana, Pak, dalam trajektori ini, Pak, pembangunan yang low carbon dan juga kita ikut gerbong produksi baterai mobil listrik ini, Pak, dari sisi kacamata Kementerian BUMN. Silakan, Pak. Ya, ini kita belajar dari pengalaman kita selama ini ya, bahwa dulu kita ketika kita booming minyak gitu ya, booming minyak, kita kan hanya jual bahan baku aja, sehingga untuk premium aja itu kita harus impor, tapi bahan bakunya kita lempar keluar. Bertahun-tahun seperti itu. Kemudian ketika kita batu bara juga begitu, kita baru sekarang kita masuk ke hilir batu bara. Gasifikasi batu bara baru sekarang mulai dilakukan. Jadi agak terlambat juga kita ya. Nah, kali ini kita untuk urusan EV baterai, karena kan kita tahu bahan baku yang terbanyak itu ada di Indonesia gitu. Dan kali ini kita nggak mau berada di posisi hanya penjual bahan baku. Apalagi nikel ini kan maha depan gitu ya, bahan baku maha depan bagi energi terbarukan, khususnya untuk EV baterai, untuk teknologi-teknologi transportasi dan sebagainya. Sehingga kita mau masuk ke hilirnya juga gitu ya, di baterai ini. Makanya kita bentuk konsorsium, satu lembaga holding yang mulai dari Antam, Inalum, kemudian
Pertamina dan PLN. Jadi Antam itu yang memang dia bertugas dan dia punya bahan baku nikel, dia yang menambang. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, tahap berikutnya adalah kita masuk ke, ada lagi konsorsium antara Inalum dengan Antam, itu bergerak untuk ini, katode dan sebagainya gitu ya. Kemudian Inalum dengan Pertamina juga masuk ke sana sampai kemudian untuk distribusinya ke konsumen pun Pertamina sama PLN itu bergabung juga untuk bikin sebuah konsorsium gitu. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dibangun oleh kita ya untuk masuk ke bisnis baterai ini. Jadi benar-benar kita tidak masuk di ini ya, tidak masuk di hanya berjual materinya, tapi bahan bakunya dan itu sampai kepada baterainya, kepada energi storage sistemnya kita sampai ke sana gitu. Jadi nanti energi storage sistemnya oleh Pertamina dan PLN, kemudian EV baterai dan cell dan pack-nya itu adalah Pertamina dan PLN, kemudian katode baterainya adalah Inalum dan Pertamina, sedangkan miningnya adalah Antam dan Inalum. Jadi dari hulu ke hilir kita akan masuk. Kenapa seperti itu? Kita akan tahu bahwa kita punya potensi yang sangat besar ya terhadap nikel ini. Kita punya reserve itu mencapai 2.100 ton gitu. 2.100 ton yang dan terbesar di dunia. Sehingga kalau kita nggak memanfaatkan ini dengan baik, maka kita akan akan mengalami hanya bahan bakunya doang yang akan kita jual ke luar negeri gitu. Nah, ini perkembangan yang akan kita lakukan. Kita targetkan sekitar tahun 2020. Kan kita tahu bahwa ini kebutuhan dunia itu akan EV baterai ini sekitar nantinya tahun 2040 mencapai 58% dari seluruh transportasi yang ada di dunia gitu. Sedangkan sampai 2030 itu mencapai 28%, sementara sampai 2025 itu mencapai 10%. Sehingga bisa dikatakan bahwa peluang besar ini harus kita manfaatkan dengan maksimal gitu. Jadi langkah-langkah ini akan dilakukan oleh BUMN. Jadi membangun sebuah holding khusus EV baterai. Khusus EV baterai yang disebut dengan IBC, Indonesian Battery Company. Nah, ini juga sekarang ini kita lagi menjajaki kerjasama dengan dua pemain besar. Dua pemain besar di dunia, yaitu CATL dan LG Chem. Nah, ini adalah pemain terbesar di dunia, Cina dan dari LG, dari Korea. Gitu. Saat ini kita lagi melakukan kerjasama dengan mereka. Gitu. Jadi, dengan kondisi seperti ini, diharapkan akan menambah juga lapangan pekerjaan yang sangat besar, kemudian juga memberikan GDP impact mencapai 25 billion. Ya, mencapai 25 billion terhadap GDP kita di Indonesia gitu. Ini yang kita harapkan ke depannya, dan udah pasti ya, dengan sistem seperti ini, maka selama kita tahu Indonesia itu untuk motor, untuk mobil saja, kita ada dua ini kan, dua selalu jadi mengganggu kita dalam energi terbarukan. Yang pertama adalah dari resource-nya sendiri, kita memang memakai batu bara banyak ya, solar dan sebagainya masih pakai fosil. Kemudian di sisi lain kendaraan mobil kita pun masih memakai itu juga gitu. Jadi generatornya juga pakai itu gitu ya, pakai fosil, kendaraannya juga pakai fosil. Nah, dengan cara seperti ini kita harapkan nanti satu sisi di kendaraan masyarakatnya itu sudah memakai yang pakai EV baterai, sehingga itu sudah mengurangi yang namanya pemakaian pemakaian energi fosil. Sisi lain, memang kita masih punya planning. Tadi kan disebutkan juga sampai tahun berapa nanti kita pakai batu bara. Ini kami sih tergantung pemerintah. Bagaimana pemakaian batu bara dalam energi kita, khususnya karena kita tahu bahwa apapun dibilang batu bara ini kan barang yang sangat murah untuk energi yang murah gitu. Sampai hari ini begitu. Sehingga energi terbarukan juga masih sangat berat untuk masuk karena batu bara ini masih murah. Tapi di sisi lain kami juga sudah menyiapkan
kami lagi proses yang namanya holding geothermal. Holding geothermal lah menyatukan perusahaan-perusahaan geothermal Indonesia yang selama ini ada dimiliki oleh PLN, ada dimiliki oleh Pertamina, dan ada dimiliki oleh Kementerian Keuangan yang namanya Geodipa. Saat ini kami lagi proses penggabungan Pertamina sama PLN yang nantinya ini akan jadi sebuah holding geothermal. Dan nanti ke depan juga holding ini akan ada kita usaha untuk IPO atau apapun namanya untuk mencari dana, sehingga dana ini akan dipakai untuk mulai lagi kita masuk ke eksplorasi geothermal kita. Karena kita tahu bahwa geothermal kita kan terbesar juga, termasuk terbesar di dunia. Dan dengan diholdingkannya geothermal ini, holding geothermal akan menjadi perusahaan geothermal terbesar di dunia. Ini adalah cara kita juga di hulunya untuk bagaimana kita masuk ke dalam energi terbarukan di Indonesia gitu. Mungkin itu dulu ya tahap pertama ini kita diskusikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Arya. Tentu menarik Pak ya. Ini memang pertanyaannya apakah kita siap menangkap momentum ini Pak ya. Ya. Dan sebelum ke Pak Bagus nih Pak yang nanti akan membahas dunia akademisi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan terkait renewable energy dan juga riset-riset kita terkait bagaimana kita bisa menangani dampak-dampak perubahan iklim. Saya kembali ke Pak Eka sebentar Pak. Dengan melihat paparan dari Pak Arya tadi Pak, are we on the right track gitu Pak? Karena kan targetnya tadi ambisius sekali Pak. Sedikit Pak, mungkin sebelum nanti ke Pak Bagus, nanti Pak Bagus mungkin agak komprehensif nanti dari sisi ilmu pengetahuan. Izin masih mute, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Jadi sebenarnya tuh sangat-sangat on the right track ya, Mas ya. Jadi ketika kita bicara sebenarnya gini, ini kan kita sudah punya perencanaan yang kita susun di dalam RPJMN 2020-2024, kita kayak gitu. Nah, kemudian awal 2020 tiba-tiba ada COVID di situ tuh. Nah, kita kan tahu tuh bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah, ketika COVID, akhirnya semua berubah. Dan inilah yang kami anggap menjadi game changer. Jadi izin saya saya coba share screen lagi ya. Nah, ketika COVID ini adalah menjadi game changer. Jadi di sini kita melihatnya ada beberapa perbaikan, yaitu kalau kita lihat gara-gara kita mulai istilahnya di rumah dan semuanya dan sebagainya, itu adalah pertama kita impact-nya adalah ini akan lebih baik, lingkungan akan lebih baik. Tetapi kita ada tantangan ketika kita mau recovery. Nah, itulah yang menjadi tantangannya. Nah, inilah sekarang kalau kita masuk ke sini, kita melihat ada beberapa pola yang berubah di dalam masyarakat kita. Pertama yang kita tahu adalah perubahan sistem kesehatan. Kemudian digitalisasi. Kemudian berikutnya terkait dengan bagaimana kita menggunakan big data dan sebagainya. Dan di sini kalau kita lihat ada peningkatan tren telework di situ. Nah, ini satu lagi adalah green recovery. Nah, inilah yang menjadi game changer di sini sebenarnya. Nah, kalau kita melihat bahwa tadi kalau kita lihat punya cita-cita ya, kita punya 100 tahun Indonesia merdeka. Kita pengen cita-cita seperti itu. Nah, ketika kita ada berbicara mengenai COVID, ini adalah penurunan trajektori. Jadi kalau kita lihat di sini di grafik yang warna merah ini, kita nggak akan bisa kembali ke seperti semula. Artinya apa? Artinya kita butuh sesuatu yang nendang. Nah, dalam hal ini ada dua yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Pertama adalah kita pemulihan ekonomi dulu seperti apa. Jadi di sini adalah economic recovery. Ini adalah sifatnya jangka pendek, yaitu adalah menggeser aggregate demand di sini. Nah, kemudian kita butuh yang lebih jangka menengah panjang di sini, yaitu apa? Yaitu adalah kita mulai meredesain transformasi ekonomi. Jadi kalau kita lihat di dalam beberapa kesempatan, Pak Presiden selalu ngomong transformasi ekonomi. Nah, itu apa sebenarnya transformasi ekonomi itu adalah ini. Jadi ada 6 strategi yang terkait dengan transformasi ekonomi. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bagaimana human resources kita menjadi kompetitif, produktivitas, green economy di sini, dan juga digitalisasi juga menjadi tulang punggung. Dan satu lagi bagaimana mengkaitkan antara
domestic economic interlinkages. Nah, kalau kita lihat tadi yang disebut terkait dengan EV, itu adalah masuk ke strategi yang ketiga di sini, yaitu bagaimana kita ada di sini energy transition di sini. Nah, ini adalah memang kalau tadi dibilang sejalan, ini sangat sejalan dengan target dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Mungkin itu sebagian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eka dan Pak Arya. Saya pikir ini transisinya cukup menarik Pak ya, karena target yang ambisius dan juga kita tentu on the right track. Tapi kan pertanyaannya sudah sejauh mana ini kan kita on the right track-nya gitu, on the right 25% atau juga berapa persen kan sama-sama on the right track. Nah ini kita ada Pak Bagus ini dari sisi akademisi yang biasanya tentu lebih detail melihat situasi seperti ini dari kacamata ilmu pengetahuan. Pak Bagus, tentu ini sudah menjadi konsen para akademisi Pak ya, dampak perubahan iklim dan juga efisiensi energi, dan dampaknya sudah kita makin lihat secara nyata di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang sebenarnya menjadi concern Pak Bagus dari para akademisi dan juga kalangan di ilmu pengetahuan ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Sulit untuk tidak bersimpati kepada narasi bahwa Indonesia akan menjadi negara G4 tahun 2045. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Nadiem. Euforianya adalah Indonesia menjadi negara maju. Kita tentu tahu bahwa transisi dari negara berkembang menjadi negara maju tidak terjadi dalam satu malam. Ekonomi itu maju kalau ada permasalahan yang diselesaikan, begitu. Nah, untuk Indonesia merangkak maju menjadi negara maju, harus bisa menjadi pemain dominan di sektor tertentu, bukan hanya menjadi pengikut. Indonesia harus menjadi panutan dalam renewable energy, dalam masalah conflict resolution, biodiversitas, dan future food, segala macam. Nah, ini yang ingin saya bahas, di mana sebenarnya kesiapan kita di situ. Tadi saya dengar hal yang sangat encouraging ya dari Pak Eka. Ada beberapa kriteria di situ, human science technology development, equitable development, resilience and governance. Tapi yang saya lihat sekarang mungkin perlu masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan ya. Dari masalah human science technology, kita punya masalah bahwa universitas-universitas di Indonesia itu belum menjadi tulang punggung research development inovasi di Indonesia. Banyak masalahnya di situ. Kemarin kita bahas bahwa universitas di Indonesia itu paling banyak sebenarnya dibandingkan negara-negara lain. Ada 4.500 universitas, sedangkan di tempat saya mengajar di sini hanya ada 100. Di Cina yang penduduknya 5 kali lipat hanya ada 2.000 kurang lebih. Tapi universitas kita itu tidak didukung oleh sumber daya manusia. Ya, jadi hanya 15% yang punya PhD. Bukan saya berarti berpikir bahwa hanya orang yang punya PhD yang bisa bikin riset, bukan. Tapi masalahnya tidak ada sinergi antara dunia riset dengan kurikulum di dalam situ. Ya karena dosennya sendiri belum pernah ngerasain riset, gitu kan. Hanya 15%. Dan 10 besar universitas terbaik di Indonesia itu hanya ada di Pulau Jawa. Dan tadi saya juga tidak dengar dari Pak Arya bahwa konsorsium itu mungkin ada pengaruh dari universitas dan kontribusinya, tapi kelihatannya masih perlu ditingkatkan porsinya seperti itu. Lalu bagaimana dengan equitable development? Indonesia menurut catatan Oxfam yang baru saya beberapa menit ini saya Google, adalah negara ke-6 terbesar inequality dalam wealth distribution. Jadi kita masih punya PR di situ. Nah, yang paling nggak enak untuk saya bahas itu adalah masalah resilience dan governance begitu. Karena tadi pagi jam 4 saya punya sahabat baik yang mertuanya itu dari 2 minggu kemarin telepon saya mau tanya gimana caranya bisa masuk rumah sakit untuk masalah COVID-nya begitu. Dan sama sekali tidak ada tanggapan di situ. Dan hal seperti itu nggak mungkin terjadi di UK itu. Jadi kelihatannya di Indonesia itu resiliensi bukan hal yang sangat encouraging untuk kita bahas gitu. Encouraging, maksudnya resiliensi dalam hal mobilitas itu masih parah, karena Indonesia belum punya solusi untuk mengatasi mobilitas antar pulau. Kita masih melihat seakan-akan negara kita itu negara kontinental, gitu.
Jadi resiliensi dalam hal kebijakan pun kelihatannya belum ada begitu. Jadi kita melihat adanya disconnect antara apa yang dilakukan pemerintah sekarang dalam penanggulangan COVID dengan prediksi sebelumnya begitu. Jadi ini aksi reaksi aja. Jadi banyak kematian, ya udah kita tutup. Kalau nggak ada ya kita buka. Jadi tidak ada semacam roadmap gitu. Kalau di UK itu ada roadmap gitu loh. Jadi oke, kita akan buka tanggal 21 Juni segala macam. Misalnya nggak jadi apa plan A-nya, plan B-nya, plan C-nya seperti apa. Ya tentu roadmap itu bisa gagal ya. Tapi roadmap di UK itu bukan berarti di UK itu negara sempurna, mohon maaf. Itu punya backing dari science dan advisory science begitu. Jadi negara-negara maju itu selalu punya data di belakangnya. Ini loh epidemic model kita seperti ini. Maka itu aksi kita seperti ini. Nah, itu yang kita belum lihat di Indonesia seperti itu. Bagaimana caranya kita memprediksi kemajuan kalau kita tidak bisa memodelkan apa impact dari apa yang kita lakukan sekarang gitu. Nah, itu permasalahannya. Jadi mungkin saya tutup di situ dulu. Terima kasih Mas Bagus. Isu-isu soal, saya pikir kontribusi teman-teman di kalangan akademisi dan juga ilmu pengetahuan dan juga resiliensi tadi tentu apa ya, saya harus bilang klop ya. Mungkin ini bukan sebagai kritik, tapi ini saya pikir mengisi kekosongan atau juga puzzle yang tadi dari sisi pemerintah dan juga eksekutif itu mungkin belum terpikirkan atau juga lagi miss gitu kan, karena yang dipikirkan kan banyak ya pemerintah itu. Saya pikir ini diskusi kita merangkai puzzle yang saya pikir positif. Nah, berbicara soal resiliensi dan juga saya pikir upaya besar kita untuk bisa menangani agenda atau menjalankan agenda-agenda untuk menangani perubahan iklim, tentu perlu peran dari berbagai stakeholder atau juga pemangku kepentingan. Salah satunya adalah swasta. Kita sudah hadir dalam diskusi ini Ibu Wilawati. Ibu Wilawati, ya Mas. Peran dari swasta ini sangat besar tentunya, dan memang di teori-teorinya ya, karena saya sendiri juga student di sini, ada istilah pentahelix atau hexahelix yang mendorong keterlibatan berbagai stakeholder. Bagaimana pandangan Bu Wilawati ini terkait peran swasta dalam agenda-agenda pembangunan low carbon development atau juga pembangunan yang berorientasi untuk bisa menangani dampak-dampak perubahan iklim? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami, apalagi saya, begitu tidak ada pilihan selain kita terus mengadaptasi setiap perubahan begitu. Kalau bicara pengalaman selama ini, saya memang membuat PLTU begitu, terus kemudian sekarang sudah beralih kepada renewable. Salah satunya yang terbaru ini selain hydro ya. Kalau hydro kebetulan kami sudah memulainya sekitar 10 tahun yang lalu. Ya kita harus siap begitu, harus siap. Ini ada pesan khusus sebenarnya kemarin dari Mas Bagus ini. Saya dititipi pesan menyampaikan di sini teman-teman yang sedang belajar begitu untuk punya keyakinan dengan industri yang ada di Indonesia gitu, untuk kembali membangun Indonesia gitu ya Mas Bagus ya. Jadi kalau saya sampaikan ini saya nggak tahu karena terlalu luas apa yang harus disampaikan begitu, tapi mungkin kalau saya ceritakan apa yang saya lakukan selama ini. Swasta itu penting sekali di industri ini, dan kalau saya lihat sekarang ini sangat terbatas jumlahnya. Jadi kalau misalnya dihitung di kelas yang kalau kategori perusahaan itu kelas B di Indonesia itu nggak lebih dari 10 yang swasta gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa hitung, ada Indika, ada perusahaan Bukaka, mungkin ada Medco. Nah itu hitungannya itu nggak nyampe 10. Mungkin Pak Eka juga tahu ya Pak ya.
ini kita mengambil posisi di kelas yang atas, begitu kelas B, karena yang kita bangun itu misalnya kapasitasnya di atas 100 megawatt. Nah, pada saat kita di Indonesia membangun kapasitas besar seperti itu, tanpa ada swasta di Indonesia, rasanya kita tidak akan ada perkembangan atau kemajuan di dalam kontribusi lokal begitu terhadap industri ini. Nah, saya mengajak teman-teman untuk optimis dan kembali ke Indonesia membangun industri ini gitu, karena ini peluangnya sangat besar, dan kalau melihat kenyataan saat ini itu mungkin kalau melihat lokal konten sekitar 35% dari industri ini, tapi kita ini kalau boleh realistis mungkin cuma 5% gitu. Jadi pemerintah juga agak tidak realistis kalau mensyaratkan di industri ini punya lokal konten yang tinggi, karena di kita belum mempunyai infrastruktur untuk mendukung itu atau memenuhi hal tersebut begitu. Seperti sekarang saya kebetulan, kalau Pak Eka mungkin juga tahu, Pak Arya tahu, ada proyek PLTS Floating Storage di Cirata terbesar di Asia Tenggara, 2 kali 145 megawatt. Ini kebetulan kami yang mengerjakan EPC-nya bekerja sama dengan China. Tapi kalau boleh kita jujur, kita berbicara tentang komponen lokal untuk industri ini, meskipun disyaratkan 65%, tapi pada kenyataannya kita tidak siap. Tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kebutuhan kontrak yang sudah berjalan, terus kemudian harus kita selesaikan dalam waktu 12 bulan atau 14 bulan, barangnya di Indonesia tidak ada. Jadi nggak mau kita harus import. Dan mau nggak mau kita menggunakan para ahli dari luar negeri, belum ada yang bisa di Indonesia begitu. Nah, kalau kita tidak melakukannya seperti saya begini, tidak mengupgrade terus tidak siap, rasanya Indonesia tidak akan pernah siap menjadi apapun gitu untuk apalagi kita bicara negara maju, bicara tentang industri begitu, sementara pada kenyataannya kita tidak siap. Nah, swasta di sini banyak mungkin, tapi yang profesional. Jadi kalau teman-teman boleh tahu, dan kita mungkin harus realistis, engineering company di Indonesia itu hanya ada rekayasa industri. Tapi rekayasa industri mungkin saya harus minta usulan ini ke Pak Arya, itu bukan BUMN tapi anak perusahaan di pupuk Indonesia. Padahal kalau kita melihat, saya selama ini berhubungan dengan negara-negara seperti China, Jepang, Korea. Untuk memulai satu proyek itu penting sekali ada desain institut yang bekerja untuk mendesain apa yang akan dibuat begitu. Dan selama ini saya tidak pernah menemukan desain institut Indonesia yang mengerjakan hal tersebut. Ada misalnya LAPI ITB, tapi itu hanya melakukan sebagian kecil dari pekerjaannya, misalnya hanya desain studi tentang hidrologi dan lain sebagainya yang bukan yang utama begitu. Tapi misalnya salah satu contoh, kita mau membuat sebuah PLTA di atas 100 megawatt. Itu hampir pasti tidak ada orang Indonesia atau desain institut yang ada di Indonesia yang bisa mengerjakan itu. Jadi kalau proyek-proyek strategi seperti itu tidak kita kuasai teknologinya, tidak kita kuasai desainnya, tidak kita kuasai rancangannya, betapa bahayanya misalnya jika suatu saat nanti kita nggak tahu ya desainnya tuh dalam waktu sepersekian detik akan kemudian meledak atau apapun, itu sangat bahaya. Kita menjadi negara yang seperti ya kalau saya boleh katakan bodoh aja kalau kita tidak kuasai hal-hal yang strategis seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau saya harapkan sih, ayo kita pulang, kita bangun industri ini gitu, kalau ngebicara industri dengan kapasitas masing-masing. Dan saya harap juga pemerintah sama-sama berpikir tentang strategisnya, hal ini begitu. Transfer knowledge itu penting, tapi
kalau posisi kita juga selalu di bawah begitu, itu akan susah. Jadi saya selama ini selalu memposisikan sebagai partner dari mereka. Jadi kalau bicara dengan Power China, seperti kita tahu, Pak Eka tahu, Pak Arya tahu, mereka sekarang membangun berbagai power plant di Indonesia, kemudian kebetulan menjadi partner saya di sini. Terus kemudian ada Marubeni dan lain-lain itu. Tapi peran swasta Indonesia atau partner Indonesia ini itu selalu sedikit begitu. Karena memang kemampuan kitanya itu sangat terbatas. Nah, menurut saya kita akan menjadi punya bargaining position yang tinggi kalau kita bisa melakukan lebih dari yang saat ini kita lakukan. Dan itu penting sekali gitu. Kalau kita tidak menguasai, tidak menjadi partner yang selevel dengan mereka, itu agak sulit. Akan tidak selevel kalau mereka punya kepentingan. Pada saat mereka punya kepentingan, mereka pasti memposisikan di bawah begitu supaya punya ruang untuk menegosiasikannya. Jadi saya sebagai swasta di sini mau tidak mau harus terus berkembang meskipun dengan segala keterbatasan begitu. Perubahan ini tentunya kita terima. Jadi dari kemarin kita membangun PLTU, sekarang sudah ke PLTS meskipun agak jumping Pak Eka karena potensi hydropower plant kita luar biasa banyak. Seperti saya memberikan contoh ya, di Sulawesi Tenggara sekarang tuh seperti kita tahu banyak proyek smelter nikel di sana. Tapi mereka membangun PLTU satu unitnya 1000 megawatt gitu, dan itu lebih dari 4 unit. Itu boleh dicek. Nah, padahal di sekitar Sulawesi itu kita punya potensi hydropower plant luar biasa besar. Nah, kenapa kita tidak bukan hanya memfasilitasi smelternya, tapi juga mensyaratkan mereka untuk menggunakan renewable yang kita miliki begitu. Nah, kalau kita menggunakan misalnya ya, kalau bicara harga gitu, sorry saya rada random karena kalau bicara begini agak emosional karena kondisi di kita ini tidak bisa menunggu dan sangat mengkhawatirkan begitu. Kita bicara PLN sekarang selalu rugi begitu, padahal di situ ada potensi keuntungan yang luar biasa banyak. Jadi PLN bisa membeli hydropower plant dari IPP developer misalnya dengan harga maksimal 8 di sekitar tersebut, dan kita bisa jual ke smelter tersebut dengan nilai 14 begitu. Itu kan sudah merupakan keuntungan buat kita gitu. Jadi menurut saya semangat boleh, tapi kita juga harus membuat perencanaannya secara terintegrasi gitu Pak. Karena kalau tidak ya kita tidak akan pinter gitu. Kita tidak akan pernah melakukan hal ini dengan baik. Karena kalau kita bicara, saya belum ini bicara kepada yang di hilir industri EV sendiri itu kita seperti apa. Menurut saya kita boleh semangat, tapi pada saat kita melihat realitasnya kita masih jauh dari siap begitu. Dan kemudian ya itu tadi di hulunya juga kita harus perbaiki supaya tidak hanya mengikuti euforia renewable sehingga kita melupakan sumber daya yang kita miliki. Demikian, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Wilawati atas banyak sekali aspek yang disampaikan Bu ya. Saya sedikit meng-highlight soal renewable energy Bu. Di riset terakhir yang saya dapat ya, jadi rata-rata renewable energy di Indonesia itu penggunaannya masih 2,5% ya dari semua potensi yang kita miliki. Dan tadi Pak Bagus juga menyampaikan potensi riset, katakanlah kalau ada potensi 100% yang terpakai itu masih 15%-nya. Nah, saya sebenarnya punya pertanyaan ke Pak Eka nih, tapi saya izin ke Pak Arya dulu Pak, karena tadi sudah mengarah ke menunggu arahan Pak Arya ini terkait political will dari pemerintah. Namun sebelum itu saya izin menyampaikan ke partisipan atau juga peserta, silahkan jika ingin ada pertanyaan sampaikan di chat box. Sudah ada beberapa sih, nanti kami akan summary. Nah, Pak Arya, mohon izin Pak, dari input dan juga tantangan-tantangan yang disampaikan oleh berbagai pihak tadi Pak. Nah, dari sisi pemerintah sebenarnya political will-nya seperti apa Pak? Kan Pak Arya ini di sisi
decision making Apa dan juga dong? political will di sisi situ, Pak. Kan political will itu bisa jadi gas, bisa jadi rem, Pak. Nah, ini seperti apa Pak Arya melihatnya, Pak? Izin Pak, masih mute sepertinya. Jangan dibilang juga kita baru hot mengenai nikel ini gitu ya, atau EV baterai. Justru kita ini sudah terlambat, sudah sangat terlambat. Itu sangat terlambat untuk EV baterai gitu. Karena kita selama ini udah bertahun-tahun kita cuma jual nikel keluar, ekspor terus nikelnya gitu. Orang lain udah masuk ke riset, bahkan udah jadi mobil, udah jadi EV baterai, kita masih baru mulai. Jadi kalau dibilang bahwa kita jangan buru-buru, justru kita terlambat banget ini. Ya, sangat terlambat. Orang udah jalan semua, udah di motor gitu, di mobil dan sebagainya. Udah jalan, EV-nya udah selesai semua, kita baru bicara mau bikin gitu. Nah, ini bagi kita malah ini bukan sesuatu yang rumit dan sebagainya gitu ya. Makanya kita sudah bikin holdingnya. Udah jadi holdingnya. Holding EV baterai udah jadi, IBC itu udah jadi. Kami udah bikin IBC yang semua pemegang sahamnya adalah Antam, Inalum, Pertamina, dan PLN. Mulai dari pembuatan baterainya sampai ke penjualan baterainya, sampai ke urusan apa namanya, pembuangan apa, nanti kalau ada sampah atau apapun namanya, udah kita buat perusahaan sampai sejauh itu juga. Jadi kita saat ini memang udah masuk ke sana gitu. Karena kalau kita nggak masuk, kita akan terlambat betul gitu. Walaupun kita tahu sekarang ini terus banyak ya, bahwa kita nggak ada yang mengatakan bahwa oh ada sekarang baterai baru yang nggak perlu nikel dan sebagainya. Itu kan bagian dari sebuah apa ya, perang-perang psikologi aja yang dibangun oleh negara-negara yang memang sangat tahu, mereka sangat tergantung pada nikelnya Indonesia gitu. Dan berusaha supaya nikel kita itu dibuang keluar dengan hanya bahan baku gitu. Jadi kami jelas ya, di Kementerian BUMN jelas. Makanya kita udah berangkat dengan namanya pembentukan perusahaan EV baterai. EV baterai ini khusus untuk membuat EV baterai dari hulu ke hilirnya sampai terjual. Dan kerjasama udah jelas, kita lagi kerjasama dengan CATL-nya Cina, CATL Cina, dan LG-nya Korea gitu. Ini lagi proses kerjasamanya gitu. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi, selama ini kan geothermal kita kan yang bergerak di energi terbarukan, ini kan seperti berhenti berjalan di tempat juga gitu. Besarnya begitu-begitu aja. Memang ada hambatan kita, jujur saja saya katakan bahwa ada hambatan. Banyak geothermal kita itu berada di hutan-hutan yang memang dia hutan ini ya, hutan yang memang tidak bisa dimasuki. Nah, ini kan sesuatu yang berat juga bagi kita. Ini adalah bagi kita adalah sebuah tantangan juga. Bagaimana kita memanfaatkan geothermal kita yang sangat besar itu dan terbesar di dunia gitu. Nah, ini yang sekarang lagi kita lakukan gitu. Jadi soal tadi kan seperti kan Ibu tadi mengatakan bahwa ini ada di ini ya di Jawa Barat. Itu kan kerjasamanya dengan BUMN juga. Ya. Nah, memang potensi kita ada. Kita terus melakukan yang namanya untuk PLTA dan yang berhubungan dengan hidro gitu ya. Kita terus mengembangkan dan kita terus hampir tiap tahun kita itu terus melakukan pembuatan bendungan juga dan memanfaatkan kekuatan dari hidro ya untuk itu gitu. Jadi komitmen kita jelas gitu, komitmen kami jelas dan tidak hanya di tataran kebijakan. Kami sudah masuk dalam tataran implementasi dalam bentuk perusahaan. Apapun namanya, kan ujung-ujungnya adalah adanya bisnis, adanya usaha di sana. Ada korporasi yang masuk. Kalau hanya kebijakan tanpa ada korporasi yang masuk, ya akan berhenti juga. Itu hanya dalam teori, tataran teori terus gitu. Makanya ini sudah masuk dalam tataran korporasi. Dan kami nggak mau nunggu gitu. Kalau nunggu swasta dulu yang ngerjain, ya lama juga. Makanya BUMN-nya yang di depan dulu. BUMN-nya yang ambil gambling gitu, ambil resiko itu. Karena ini kan masalah masa depan gitu ya. Masalah masa depan ya BUMN harus masuk di depan untuk sebagai leadernya, lokomotif awalnya. Setelah itu nanti ada swasta masuk, ya silakan. Tapi yang pasti adalah kita dari sisi Kementerian BUMN jelas, clear,
bahwa ini udah tataran masuk dalam korporasi gitu. Pak Arya, itu Pak menyambung tadi masukan dari Pak Bagus terkait peran riset dan juga peran universitas. Seperti apa Pak Arya melihatnya, dan juga konsen dari Kementerian BUMN atau juga pemerintah secara umum itu seperti apa Pak, keterlibatan stakeholder atau juga pemangku kepentingan lainnya? Tadi swasta sudah dibahas oleh Pak Arya, tapi dari sisi akademisi dan juga keterlibatan researcher dan juga para ahli seperti apa Pak melihatnya? Itu B30 itu kita kerja sama ITB loh. B30. Dan saat ini terus kita kerjasama terus riset dengan teman-teman di ITB untuk naik ke B40 atau B50 gitu. Itulah salah satu kita bagaimana kerjasama dengan riset perguruan tinggi. Dan satu hal ya, ada satu yang sangat bagus di Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker itu, bahwa sekarang memang BUMN ini diminta khusus juga untuk masuk ke riset dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Ini sudah kita lakukan gitu ya. Jadi ini akan terus kita kerjakan. Jadi nggak dalam tataran teori aja. Jadi memang sekarang adalah bagaimana kita mengawinkan, udah kelamaan sih ya, kita selalu bicara bahwa link and match gitu ya. Tapi nggak pernah nyambung-nyambung nih. Nggak pernah nyambung-nyambung. Makanya salah satu cara ya kita akan terus masuk ke perguruan tinggi ya, BUMN-nya akan kencang ke perguruan tinggi. Saya bukan promosi gitu ya, saya bukan promosi, tapi salah satu misi yang kami bawa juga ya, dan saya kerjasama dengan teman-teman alumni ITB ya. Sekarang banyak itu di tataran pengurus alumni ITB itu banyak direksi-direksi BUMN. Itulah salah satu cara kita bagaimana supaya teman-teman di BUMN ini bisa masuk ke teman-teman kampus, khususnya untuk riset. Jadi ini adalah langkah real yang kami lakukan gitu. Dan saya gini, bangun betul hubungan yang kuat ya antar alumni dan antara perguruan tinggi ini dengan BUMN. Jadi banyak perkawinan dilakukan gitu. Seperti itu Mas. Siap, terima kasih Pak. Tentu ini tentu belum ideal Pak ya. Saya izin kalau boleh memberikan pendapat, tapi sudah ada tanda-tanda ke sana karena tadi sudah ada istilah link and match tadi yang Pak Arya sampaikan. Nah, langsung ke Pak Eka. Mas, B30 itu udah clear loh. Siap, B30 Pertamina itu adalah hasil riset kawan-kawan ITB loh. Siap. Itu yang dipakai oleh Pertamina sekarang. Siap. Nah, izin ke Pak Eka nih Pak, melihat tadi isu link and match antara riset dan juga pembangunan, dan Pak Eka kan di perencanaannya nih Pak. Ini Pak Eka melihatnya seperti apa Pak? Dan juga peran rakyat ini sebenarnya seperti apa sih Pak gitu? Kalau boleh secara umum, apakah kita hanya jadi hanya melihat apa yang sudah dirumuskan pemerintah, atau kita bisa berpartisipasi lebih jauh Pak? Oke, makasih Mas Rosid. Jadi pertama, saya menggarisbawahi peran rakyat ya tadi ya. Ini saya kalau gitu saya buka contekan boleh lah ya. Oke, sebentar. Jadi sebenarnya ketika kita bicara mengenai investasi kita punya target pertumbuhan ekonomi nih ceritanya nih. Ini karena saya makro ya. Ini saya kita punya target pertumbuhan ekonomi 2022. Kita ingin mencapai sekitar pertumbuhan ekonominya tahun 2022 itu adalah 5,2 sampai 5,8%. Nah, pertanyaannya kan bagaimana itu dibiayai? Nah, ternyata kami hitung-hitungan dan sebagainya, kita tuh hanya pemerintah dari sisi APBN itu hanya berapa ini? Kalau kita lihat itu sekitar 7 sampai 8%. Nah, kemudian BUMN itu adalah 6,4 sampai 8 dan sisanya adalah masyarakat swasta. Nah, inilah yang kami sampaikan bahwa kalau kita semua dilakukan istilahnya harus APBN itu ya pasti nggak mungkin ya, karena kita untuk pertumbuhan ekonomi 52 sampai 58 kita butuh sebesar 5.900 sampai 6.000 triliun itunya. Nah, dari angka tersebut peran government itu hanya sekitar 8%-an. Itulah yang sisanya itu adalah mulai dari swasta di situ.
Nah, kemudian itu adalah pertama di situ. Kemudian balik kepada tadi yang saya sampaikan ketika bagaimana mengenai peran universitas dan kampus dan sebagainya. Jadi kalau kami setelah pernah melakukan studi, jadi studinya itu growth diagnostik ya, mungkin ini rekan-rekan ini pasti sangat paham ya, ini pasti yang dari Profesor Houseman. Jadi kita melakukan studi, Bappenas melakukan itu ternyata the most bearing constraint terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Nah, itulah yang waktu itu sudah kita coba benahi melalui Omnibus Law di situ. Ini adalah waktu kita nyusun RPJM 2020-2024. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan tenaga kerja terampil. Dan berikut yang sama ini kan kalau kita analogikan adalah ember ya. Ini bocornya itu paling dalam itu adalah terkait karena regulasi dan institusi. Itu yang akan kita benerin dulu. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan tenaga kerja terampil, kemudian pajak dan infrastruktur. Makanya kalau kita lihat kenapa kita jor-joran istilahnya membangun infrastruktur dan kawan-kawan, itu adalah untuk menambal yang terkait dengan tenaga kerja yang ini dan sebagainya. Ini memang ini sangat berguna ketika kita untuk di jangka menengah panjang. Oleh karena itu, ketika kita bicara setelah COVID dan sebagainya, kita kembali apa yang harus kita lakukan di situ. Ini sebentar ya. Nah, inilah game changers ini yang kita selalu sebut adalah redesign transformasi ekonomi. Ingat dulu Pak Jokowi itu pada saat dipilih itu ada 5 arahan. Pertama adalah infrastruktur, birokrasi, kemudian terkait lupa. Pokoknya yang kelima itu adalah terkait dengan mengenai transformasi ekonomi. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya mengenai transformasi ekonomi itu sih? Itu adalah kalau kita mengangkat yang disebut itu adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan potensial kita. Nah, ini caranya seperti apa? Kalau kita lihat masalah kalau kita economic transformation itu kan ada 2 sebenarnya definisinya, yaitu adalah bagaimana antar sektornya, yaitu kalau mungkin rekan-rekan nih yang kamu pasti sangat paham ya, bagaimana pertama dari agriculture, kemudian pindah ke industri dan terakhir jasa, kan seperti itu kan. Tapi bisa juga within sektor, which is itu adalah peningkatan produktivitas. Nah, tadi mengamini tadi terkait dengan Pak Arya tadi, saya sepakat sekali karena apa? Selama ini itu langsung kalau kita lihat semua yang kita langsung ekspor itu ya raw materialnya tapi tidak diolah. Nah, akibatnya apa? Sekarang akibatnya share industri itu kan kalau kita lihat di tahun 2020 itu di bawah 20%. Padahal kalau kita ingin menjadi negara industri ya mau nggak mau kita harus share-nya sekitar 30%. Dulu pernah naik, kemudian turun lagi. Nah, itulah yang kita ingin kembalikan. Nah, bagaimana mengenai pertanian dan sebagainya, itu tetap kita kembangkan, tapi kita arahkan untuk misalkan industri agribisnis dan sebagainya. Jadi kita ketika kita ingin berorientasi kepada teknologi dan sebagainya, kita udah tidak main lagi ekonomi yang berbasis sumber daya alam, tapi coba industri di situ. Itulah yang coba kita inginkan. Makanya di sini ada dalam jangka menengah panjangnya itu adalah 5 strategi, yaitu yang pertama terkait dengan human resources, tadi disebut oleh Mas Bagus mengenai healthcare. Ini memang kita akui bahwa ini adalah masih lemah di sini, makanya kita masukin di healthcare system. Kemudian education, ini juga masuk bagaimana education system dan bagaimana kita revolusi mental dilakukan. Satu lagi adalah riset dan innovation. Nah, kemudian masuk ke strategi kedua, economic productivity. Di sini ada juga terkait industri, kemudian bagaimana UMKM produksinya, dan modernisasi agriculture di sini. Nah, masuk yang ketiga terkait dengan green economy dan sebagainya, dan juga digital transformation. Satu tadi yang sangat sepakat juga yang terkait dengan bagaimana integrasi ekonomi domestik. Makanya masuk di strategi kelima. Nah, satu di sini adalah yang agak baru, mungkin pasti ini akan agak kontroversial pasti ya, mengenai ibu kota baru. Nah, ini kita masukkan, tapi memang karena ada COVID, kita mungkin akan melihat lagi apakah pelaksananya sekarang atau enggak. Nah, kalau rekan-rekan lihat ini ada gambar-gambar SDGs, artinya apa? Artinya memang ini sebenarnya SDGs adalah salah satu instrumen utama di dalam mencapai strategi-strategi ini.
Mungkin ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan, Mas Rosid. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Eka atas paparan dan juga ini kan memberikan gambaran sebenarnya Indonesia punya plan apa gitu kan ke depannya. Nah, saya izin ke Mas Bagus nih Mas, melihat dari diskusi sebelumnya Mas, bagaimana apa yang sudah disampaikan Pak Arya dan juga beberapa perencanaan yang ada di Indonesia disampaikan oleh Pak Eka. How can we fit in, Pak Bagus? Bagaimana riset-riset dan juga teman-teman ilmuwan ini bisa fit in atau juga masuk dalam agenda ini? Apakah mungkin pertanyaan saya bisa benar atau enggak? Apakah kita bisa fit in atau bahkan bagaimana ilmuwan ini bisa memberikan perbaikan kalau memang dirasa perencanaan dan juga progres yang ada sekarang ini belum tepat gitu, Pak Bagus. Ya, terima kasih. Ya, pertama saya sangat encourage ya. Tadi Pak Arya bilang bahwa memang Indonesia punya kemauan, political will untuk translate dari produksi raw materials menjadi knowledge-based society atau knowledge-based economy itu. Itu baik. Ada beberapa pilar yang mendukung translasi itu supaya bisa menjadi lebih cepat. Nah, knowledge creation, misalnya di Indonesia harus punya basis universitas dan riset institusi yang bisa mengeluarkan ilmu-ilmu baru. Sumber daya manusia yang merupakan agen knowledge itu sendiri harus di-upskill seperti itu. Nah, ini masih menjadi PR dan statistiknya ada. Yang terakhir yang bisa menjadi katalis adalah transfer of knowledge yang tadi disinggung oleh Mbak Wila juga. Transfer of knowledge ini di Indonesia masih belum terlalu signifikan porsinya, walaupun dari ITB yang memang alma mater saya juga, itu adalah satu dari memang universitas terbaik di Indonesia yang memang punya kontribusi di situ. Tapi sisanya 4.000 universitas yang lain itu belum terlihat di situ. Nah, ini bukan salah siapa-siapa juga ini, karena memang insentifnya bukan di situ gitu loh. Jadi ada disconnect antara classroom, kelas, apa yang kita dapat di kelas, riset dengan inovasi di situ. Karena insentif periset-periset Indonesia itu bukan untuk mentranslasikan risetnya ke industri, tapi untuk nulis paper. Gitu loh. Untuk nulis paper, citasinya disitir supaya dia naik pangkat dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa memang yang punya appetite untuk mentranslasikan risetnya menjadi impact, tapi secara top down belum ada kebijakan yang menginsentifikasi itu. Ada sedikit kemajuan dari program-program seperti Kedai Reka misalnya. Nah, itu mesti kita dorong. Nah, yang kedua adalah tadi ditanya peran kita jadi gimana ya. Nomor satu begini, tadi saya juga setuju dengan Pak Arya, geothermal Indonesia itu 40%, walaupun ngitungnya juga agak kompleks ya, 40% cadangan reserve geothermal dunia itu adanya di Indonesia. Tapi dari dulu sampai sekarang juga memang begitu, masih dalam kata potensi, seperti itu kan. Gini ya, riset saya memang di bidang geothermal, jadi saya tahu sulitnya mengekstraksi panas dari bawah tanah itu. Lebih sulit dari mengekstraksi minyak dan gas di situ, karena yang kita ekstraksi adalah panas, bukannya barang seperti minyak dan gas. Dan manifestasi dari geothermal di Indonesia itu sangat beda dengan satu sama lain. Ada yang manifestasinya besar, entalpinya tinggi, ada yang cuman di bawah 300 derajat, ada yang panas sekali dan lain sebagainya. Nah, itu adalah industri yang sangat front end kapital, sangat mahal karena sangat sulit untuk memprediksi outputnya seperti itu loh. Nah, jadi orang banyak di Indonesia, teman-teman saya di ITB ngebor salah, nggak ada panasnya segala macam. Jadi coba-coba aja begitu. Nah, saya tahu sekali persis modeling tools yang dipakai oleh rekan-rekan geothermal di Geodipa, Supreme Energy segala macam. Itu pakai modeling tools dari Schlumberger. Yang skalanya masih skala reservoir ya, skala-skala besar seperti itu. Nah, geothermal itu sangat besar tantangannya, dan yang paling penting adalah tantangannya itu interdisipliner. Itu permasalahan di situ. Sedangkan riset Indonesia itu belum memberikan insentif bagi periset interdisipliner. Kalau saya mau ambil panas bumi dari bawah kakinya Mas Alim gitu misalnya, itu orang geologi yang akan tahu mappingnya ada di mana tuh. Nah, ketika saya mau ambil di situ, kan ngambilnya kan pakai air gitu loh, pakai working fluid, brine gitu kan. Nah, itu kan ada reaksi dengan batu-batuan. Orang kimia harus ada di situ juga. Nah, setelah itu kan minjem duit ke bank kan, harus dimodelkan. Orang matematik yang akan memodelkan itu. Habis itu mau dijual, orang ekonomi ada di situ. Terus ada nggak yang mau geothermal itu di belakang rumahnya?
nggak mau kan gitu. Jadi orang sosial harus tinggal di situ. Itu baru geothermal tuh. Sedangkan di Indonesia itu ego sektoral research institusi itu membuat riset itu nggak berkomunikasi antar satu disiplin dengan yang lain, apalagi antar universitas. Jarang-jarang seperti itu, walaupun ada. Jadi orang-orang dengan riset background seperti saya yang interdisipliner itu di Indonesia akan terbentur masalah non-linearitas, susah dapat kerja juga begitu. Jadi itulah permasalahan kita. Walaupun itu adalah tantangan-tantangan yang sifatnya ini ya, bukannya menjatuhkan apa yang sudah kita lakukan. Saya pikir kita sudah mengarah ke arah yang lebih baik, tapi hanya ingin meng-highlight beberapa tantangan ini ya, seperti itu. Jadi Mas. Terima kasih banyak Mas Bagus. Ini tentu pertanyaan yang mirip sih sebenarnya. Saya geser ke Bu Wilawati. Bagaimana mengoptimalkan Bu Wilawati peran dari berbagai multi stakeholder, ya salah satunya tentunya dari sisi swasta untuk mendukung pembangunan yang sustainable ya, yang low carbon atau juga yang tidak menambah buruk dampak perubahan iklim di Indonesia. Dan setelah ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk maksudnya pembicara, dan setelah ini kita akan bahas pertanyaan dari peserta. Silakan Ibu Wilawati. Ya, menurut saya perencanaannya. Jadi kalau bicara ke target kita 2025 harus 34% bauran renewable energy misalnya, itu tuh kan kita harus jelas begitu. Nah, kalau saya lihat ini dari sisi saya ya di swasta. Kalau bicara listrik begitu energi kan ujungnya di PLN. Nah, sekarang RUPTL PLN tahun kemarin tidak keluar, tahun ini juga belum keluar. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan PLN tidak membuat pengadaan apapun begitu. Sementara kita tahu untuk membangun renewable tersebut seperti PLTA kita tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 2 atau 3 tahun, itu sangat mustahil gitu. Pembangunannya aja mungkin kita perlu 4 sampai 5 tahun, apalagi kapasitas besar. Jadi menurut saya kepastian dari pemerintah perencanaannya itu sangat diperlukan untuk kami begitu. Nah, kembali yang disampaikan oleh Pak Arya tadi, kita siap begitu. Bagi kami yang di swasta atau pelaksana yang di ujung begini, yang paling penting saya setuju bentuk hilirnya itu perusahaan. Makanya saya usulkan rekayasa industri itu dibesarkan, dijadikan BUMN supaya teman-teman yang sekolah seperti ini yang di PSG itu bisa bergabung di sana dan mengembangkan riset di situ dalam bentuk aplikasi ke dalam dunia dunia aplikasinya begitu. Jadi bukan hanya dari riset, bagaimana menyambungkan yang selalu disampaikan oleh Mas Bagus, menyambungkan antara dunia riset di kampus dengan aplikasinya. Nah, itu penting sekali. Nah, sementara sekarang ini kalau kita mencari engineer dari Indonesia itu sulit karena tidak punya kapasitas untuk mengerjakannya. Jadi akhirnya kita meng-hire lagi engineer dari luar negeri begitu. Jadi kalau saya harapkan sih kita punya resource yang tidak terbatas, tapi kan itu namanya potensi. Potensi itu kalau kita tidak kerjakan ya akan tetap menjadi potensi. Sulit kita mungkin karena Indonesia terlalu kaya, jadi kita tuh terbuai dengan kata potensi. Tapi apa yang bisa kita ambil itu kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi kalau bicara 2-3 tahun belakangan ini, pembangunan renewable di Indonesia ini lebih fokus ke solar panel begitu. Sementara kita tahu dengan harga yang sekarang itu masih lebih mahal daripada hydropower plant. Potensi hydropower plant kita banyak sekali gitu dan sekarang belum dieksplor secara maksimal. Betul, saya juga salah satu yang mengerjakan PLTA di Jati Gede. Kita menggunakan multipurpose dam begitu, itu juga kita sudah buat, tapi itu perencanaan yang sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu dan dilakukan pengadaannya rata-rata di 10 tahun yang lalu. Sementara kalau yang belakangan ini PLN sudah membuat daftar DPT begitu untuk yang bergerak di renewable, tapi sampai sekarang sudah 3 tahun, hampir 4 tahun tidak dilakukan proses selanjutnya. Nah,
hal seperti ini akan sulit dilakukan karena apa? Karena ini kan industri yang sangat complicated, begitu, berhubungan dengan sosial, misalnya pembebasan tanah, perizinannya juga luar biasa banyaknya, teknikalnya juga iya, terus kemudian bicara mesin, bicara pendanaan, ini project $1 billion minimal $200 juta ke atas begitu. Jadi ini tidak bisa kita, misalnya pemerintah mengatakan oke, mulai sekarang, itu kita mungkin mendapatkannya 10 tahun yang akan datang. Karena mekanisme tender juga harus dilakukan secara terbuka, transparan, kemudian persiapan teknikalnya juga kita tidak mungkin dilakukan dalam waktu 6 bulan begitu, karena harus ada berbagai studi yang kita kerjakan dan juga lakukan di lapangan. Jadi boleh kita bermimpi begitu, tapi tolong realistis, kita coba jabarkan dengan lebih lebih teknis begitu, apa saja yang kita butuhkan saat ini untuk mencapai cita-cita tersebut begitu. Jadi misalnya yang tadi itu hydro. Jadi kita semua mesin hydro masih impor. Semua, jadi yang bisa kita lakukan itu mungkin sipil saja, pekerjaan sipil. Itu pun mungkin ya karena PLTA menggunakan dam, konkretnya banyak begitu, jadi agak lebih besar. Tapi mungkin hanya 40%. Terus kemudian kalau bicara, saya bahagia banget kalau memang benar pabrik, maksudnya industri nikel ini bisa dibuat di Indonesia dan akan mendapatkan barang jadi yang akan kita pakai di sini. Karena sampai saat ini kalau kita bicara PLTS sekalipun kita semuanya masih import gitu. Jadi saya harap kita memang harus bersama-sama. Saya di sini tidak mengeluh karena tidak ada ruang untuk mengeluh gitu ya. Ayo kita sama-sama dari hulu ke hilir untuk melakukan ini secara bersama-sama, karena bicara ke hulu berarti kebijakan, perizinan itu luar biasa complicated di Indonesia. Jadi kalau bicara PLTA ada izin prinsip, ada izin lokasi, ada dari kehutanan, dari PU, terus dari PU juga ada SDA karena kita menggunakan sumber daya air begitu. Berbagai macam izinnya yang itu biayanya juga sangat mahal begitu. Nah, apalagi misalnya kita sebagai investor di sini ada ketidakpastian. Jadi kita sudah mengerjakan, sudah mengurus perizinan, sudah membuat desain dan lain-lain, tapi tidak ada kepastian dari pemerintah kapan itu akan ditenderkan gitu. Jadi bisa dibayangkan bagi kami setelah mengurus semua itu, setelah kita mengumpulkan studi dan lain-lain, itu belum tentu kita bisa mengerjakan proyeknya karena itu tetap akan ditenderkan. Jadi memang akan sangat sedikit swasta yang secara profesional bisa melakukan hal tersebut. Yang tidak profesional banyak, jadi mereka pegang izinnya aja terus dijual-jualin dengan harga mahal. Akhirnya seperti broker-broker seperti itu. Nah, itu yang lebih membahayakan sebenarnya. Akhirnya yang benar-benar real bisa melakukannya itu tidak punya kesempatan karena izin-izinnya sudah dipegang oleh orang-orang tertentu. Mungkin pemerintah harus punya regulasi, misalnya izin boleh mereka pegang dengan maksimal sekian tahun, kalau tidak bisa mereka bangun, terus kemudian izinnya dicabut begitu. Kali seperti mungkin Pak Eka tahu dulu di PLN kalau yang memegang kontrak PPA itu ada batasnya ya Pak ya. Sekian tahun kalau tidak dikerjakan otomatis PPA-nya batal. Nah, sekarang ini saya lihat banyak perpanjangan, jadi akhirnya PLN yang dirugikan. Kenapa? Kalau PPA-nya tidak dibatalkan, tapi mereka masih bisa pegang, akhirnya kan tidak dibangun-bangun. Nah, akibat dengan tidak dibangunnya berarti potensi PLN untuk mendapatkan renewable itu mundur dan ada ketidakpastian kapan itu bisa didapatkan gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Usulan yang paling konkret yang bisa saya sampaikan kepada pemerintah, tolong itu rekayasa industri dibesarkan kembali supaya teman-teman ini yang pintar-pintar bisa kembali ke Indonesia dan bisa bekerja di sana, ada ruangnya begitu, yang bentuknya PT atau perusahaan sehingga real gitu loh Pak ya, bukan hanya
bukan hanya lembaga tertentu, karena dengan bentuknya perusahaan, kami sebagai swasta bisa menggunakan jasa perusahaan tersebut untuk mengerjakan proyek yang kita kerjakan. Menurut saya itu sangat dekat dengan itu salah satu cara mendekatkan antara dunia pendidikan dengan dunia industri gitu. Jadi dari saya mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Wilawati. Tadinya saya sebenarnya mau bertanya soal itu, Bu. Apa insentif atau juga sebenarnya apa yang diinginkan swasta gitu, tapi ternyata malah sudah dijabarkan. Saya sedikit mengambil pertanyaan dari partisipan ini, Bapak dan Ibu sekalian, terkait riset-riset terkait electronic vehicle di Indonesia. Ini sebenarnya sudah sejauh mana, Pak, mungkin ke Pak Arya dan Pak Eka ya, kalau Pak Eka mungkin ada informasi juga, tapi terutama ke Pak Arya, apakah mungkin pertanyaan simpel sih Pak, apakah kebijakan yang ada sekarang ini sudah didukung oleh riset yang mumpuni gitu Pak, terkait juga tadi proyeksi-proyeksi yang Pak Arya sampaikan bahwa kita akan menjadi produsen baterai EV yang masa depan seperti itu. Bagaimana Pak Arya menyikapinya, Pak? Yang pasti sekarang ini setiap langkah kami itu didampingi oleh teman-teman riset ya. Konsultan kita sangat kuat saat ini. Jadi langkah-langkah yang dilakukan di Kementerian BUMN itu kita selalu menghadirkan teman-teman konsultan ya yang membantu kami untuk bikin kebijakan. Dan mereka juga kami dorong dari BUMN ini untuk jadi kebijakan saja kita sudah pakai teman-teman ini ya. Konsultan untuk membantu kami untuk merumuskan langkah-langkah ke pemerintah kami BUMN ini bagaimana ke depannya gitu. Kemudian di samping itu BUMN juga kami dorong untuk melakukan kerjasama dengan teman-teman konsultan dan riset tentunya ya, riset tentunya ini udah pasti gitu ya. Sebenarnya tadi teman-teman harusnya kalau gini tahu gini tadi saya jangan disuruh ngomongin EV baterai. Tadi harusnya saya disuruh untuk ngomongin mengenai planning PLN ke depan. Penggunaan energi terbarukan itu ke depan bagaimana? Siap, nanti kita siapkan forum khusus. Kita punya data yang lengkap seperti itu. Ini kan jadi saya karena tadi dikasih tentang EV baterai ya, saya ngomongin EV baterai. Malah geothermal pun sebenarnya di luar dari itu, cuma saya gabungkan. Karena kami tuh punya planning kapan saatnya masuk yang namanya solar panel kapan. Nanti itu mayoritas kita pakai solar panel ke depan. Tahun 2060 itu udah solar panelnya udah sangat besar. Jadi planning kita begitu 2030 kemudian seterusnya itu kita punya planning dan sampai tahun 2060. Jadi kapan habisnya namanya PLTU itu kapan akan selesai juga penurunannya kita udah punya planningnya. Sampai tahun 2060 udah punya planning kita. Nah, harusnya sih teman-teman tadi suruh saya untuk presentasi mengenai itu. Jadi teman-teman bisa connect dengan yang namanya konsepnya kami di PLN untuk karena apapun namanya kan pengguna ini kan PLN nih penggunanya. Kan dia usernya. Jadi mereka yang tahu bagaimana plan-nya ke depan lah gitu ya. Tapi di samping itu kita harus jujur. Saat ini memang PLN itu sudah kelebihan daya gitu. Udah kelebihan daya ini PLN. Makanya belum bisa semua terbeli oleh PLN gitu. Karena apalagi setelah ada corona, COVID ini ya. Ini kan industri kita kan agak sedikit ngerem ini. Agak ngerem. Mau nggak mau memang pemakaian daya ini akan jadi lebih tidak bisa kita habiskan sesuai dengan target yang kita buat dulu gitu. Jadi ini harus kita lihat gitu. Jadi tapi yang pasti kawan-kawan soal riset gitu ya. Kalau teman-teman melihat semua aksi korporasi kami, itu semua aksi korporasi yang benar-benar dibantu oleh kawan-kawan riset gitu ya. Jadi kita menggabungkan geothermal, menggabungkan ini, mengholdingkan ini, membuat EV baterai dan sebagainya, itu semua pakai riset. Membuat perusahaan EV baterai holdingnya, kita pakai riset. Kita memanfaatkan teman-teman seperti itu. Jadi riset kan tidak selamanya harus kampus ya, nggak selamanya harus kampus.
lembaga-lembaga riset juga kita manfaatkan untuk itu, untuk membantu kami bikin kebijakan. Jadi bisa dikatakan kami ini di Kementerian BUMN benar-benar dipandu oleh teman-teman riset. Nggak ada satu langkah kami pun tanpa analisis dari kawan-kawan yang bermain di riset. Nggak ada. Semuanya berangkat dari riset. Jadi misalnya kami membuat dari 140 BUMN, nantinya tinggal 40 BUMN. Bayangkan, 140 menjadi 40 BUMN. Itu semua pakai riset. Jadi kita semua melakukan pakai riset. Jadi kawan-kawan jangan khawatir bahwa kami nggak pakai riset, nggak mungkin. Konyol kalau kami nggak punya riset. Apalagi ini bisnis besar gitu ya. Kita tahu bahwa asetnya kami itu besar banget. Maaf kalau sedikit sombong misalnya dikatakan ya. Sekarang itu kita bisa tetap bergerak seperti ini, Indonesia, di tengah-tengah COVID seperti ini, karena BUMN-nya tetap hidup gitu. Kalau BUMN-nya mabuk, wah, udah goyang semua ekonomi kita. Jadi yang nopang sang tuh BUMN semua. Ada memang kami yang cedera ya, artinya terkena hantaman dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa dibilang PHK aja kita sangat minor, ada. Tapi minor banget, sangat kecil. Sangat kecil. Jadi itu yang bisa dibilang bahwa yang kami kerjakan ini pasti semuanya nggak mungkin tanpa riset, kawan-kawan. Yakinlah itu. Gitu. Sedikit, Pak, mungkin ada tanggapan sedikit terkait usulan Bu Wilawati tadi, Pak, untuk membesarkan Rekin, dan juga tadi usulan Pak Bagus ya untuk mengoptimalkan teman-teman yang ahli-ahli Indonesia ini kan banyak, Pak, di luar negeri. Ini loh, Rekin kan kawan-kawan saya semua di situ. Anak-anak ITB semua di sini situ. Di Rekin tuh hampir semua mayoritas ITB semua di sini. Tapi kita harus tahu, Rekin ini kan lemah di bisnis gitu. Mereka bangga di tekniknya, tapi lemah di bisnisnya. Sehingga mereka ruginya gila-gilaan, kawan-kawan. Kerugian mereka besar. Mereka tuh perfect banget dalam bikin desain. Perfect banget dalam pelaksanaan desainnya itu. Sangat perfect. Sangat bagus. Tapi suka telat. Ya kalau telat pasti didenda. Kalau denda ya rugi. Dan sekarang itu mereka lagi mengalami kerugian yang cukup besar gitu. Saya harus jujur gitu. Makanya saat ini kami lagi menarik, mungkin dalam waktu dekat, kami akan menarik Rekin ke Pertamina. Karena di bisnis Pertamina akan membuat Rekin lebih leluasa. Karena dulu kan dipupuk, dia kan dipupuk nih. Tapi teman-teman, kalau kami lihat, kalau Rekin tetap dipupuk, ini berat hidupnya. Mbak Wilawati pun tahu itu. Tapi kalau kami tarik ke Pertamina, dia akan bisa masuk ke bisnis energi terbarukan ke depan. Sangat bisa. Rekin ini akan sangat bisa menjadi konsultan IP. Dia dia kan IP ya, nggak hanya konsultan, dia kan IP gitu ya. EPC gitu. EPC ini kan sangat lengkap lah ya, dari awal sampai akhir dia desain gitu. Jadi sekarang ini kami lagi fokus bagaimana memindahkan Rekin ke Pertamina sehingga Rekin bisa menjadi perusahaan yang akan ngedesain termasuk energi terbarukan ke depannya. Mbak Wila pasti ngerti itu. Kalau tetap dipupuk, jangan harap. Pasti itu, yakin. Makanya kami tahu, Mbak. Ini dalam waktu dekat lah. Ada halangan? Ada. Siapa? Ya nanti lihatlah. Pasti ada. Sebentar lagi ada yang teriak-teriak itu. Menolak itu. Ya. Kalau perlu jadi BUMN aja, Pak. Nggak usah dibawa Pertamina, dibawa Bapak sekalian. Nggak bisa, Pak. Karena duitnya dia butuh modal besar. Ya kan dari negara, Pak. Sama juga daripada lewat Pertamina. Nggak bisa, Mbak. Kita sekarang ini kalau minta PMN terus, minta APBN terus, nggak bisa. Kita akan dengan Pertamina sebagai atas, Mas Eka pasti tahu itu. Nggak boleh nih BUMN ini berharap sama uang APBN terus, nggak. Tapi kalau kita punya Pertamina, dia punya duit besar. Kenapa bukan dari Pertamina uang itu dimasukkan dalam situ? Gitu loh. Itu yang kami lihat gitu. Jadi dengan keluasaan dana dari Pertamina, modalnya besar gitu ya, bisa membuat Rekin ini akan jadi besar juga tanpa harus tergantung dengan yang namanya uang APBN. Kami sekarang ini berusaha untuk tidak pakai APBN lah, kecuali penugasan ya. Kecuali penugasan. Siap tuh, bagus. Kecuali penugasan. Kalau ditugaskan ya itu wajib negara bayar. Tapi ini wacana 10 tahun yang lalu, Pak, Rekin ke Pertamina ini. Ya tahu, Bu. Makanya kami kan ini, mudah-mudahan kami kan bukan tipe wacana. Kami kan eksekusi kerjakan kan perbaiki eksekusi bangun.
perbaiki eksekusi bangun gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Arya. Izin ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas partisipan yang menyampaikan pertanyaan. Mulai ada teman-teman dari SMA Pak yang ikut juga dari ITB. Tapi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan. Tapi izin saya merangkum untuk pertanyaan terakhir ini. Mungkin ke Pak Arya, Pak Bagus dan juga Bu Wilawati. Namun ini jawabnya bebas saja Pak, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena ini juga akan jadi komentar terakhir penutup. Jadi pertanyaannya tentu partisipasi publik terhadap isu perubahan iklim, isu-isu riset dan juga isu efisiensi energi ini sangat diperlukan partisipasi publik. Nah, salah satu tantangan yang menjadi tantangannya adalah bagaimana memasyarakatkan diskursus ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai kita punya perencanaan yang tentu meticulous, penjelimet ya, dan juga advance, tapi masyarakat tidak paham, akhirnya kan tentu tidak ada dukungan dari publik. Sama juga tadi ke Mas Bagus, hasil-hasil riset tentu pada akhirnya perlu diketahui masyarakat, sehingga mereka juga mau mendukung keputusan-keputusan yang berbasis evidence based. Jangan sampai keputusan-keputusan yang berbasis political calculation lebih didukung daripada keputusan-keputusan yang didukung oleh riset. Nah, silahkan mungkin bisa dimulai dari Pak Eka, Pak. Silahkan. Dan nanti Bu Wilawati terakhir, Pak Bagus nanti, Pak. Terima kasih Mas Rosid ya. Jadi kami di Bappenas itu sebenarnya ketika kita bikin keputusan, itu pun pasti kita dukung mengenai konsep dan metodologi yang jelas tadi. Jadi contohnya kalau kemarin kita juga diskusi juga Bu Wila dengan PLN juga mengenai bagaimana kita jangka panjangnya itu seperti apa. Jadi kami diminta untuk mengkalkulasi proyeksi 2050 itu seperti apa growth-nya. Karena apa? Karena ini sangat penting ketika nanti untuk mengkalkulasi mengenai kebutuhannya itu mengenai listrik dan sebagainya. Jadi kami baru seminggu yang lalu diundang oleh SDM dan juga ada PLN, kami diminta 2050 itu seperti apa sih perencanaannya. Nah, karena apa? Ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, itu kan nanti pertumbuhan ekonomi ada yang sektoral juga. Ada yang terkait dengan industri, kemudian konstruksi, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana itu bisa nanti deliver? Nah, kami di Bappenas juga berusaha mengkonkretkan. Jadi tidak istilahnya kalau dulu mungkin kita dianggap ngecat langit ya. Jadi ngecat langit itu kan nggak akan jadi tuh. Jadi kita mulai masuk juga how to-nya seperti apa sih? Oke, Pak Jokowi sekarang punya target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, sekarang kita berpikir juga, kita nggak cuma target itu yang kita sampaikan, tetapi how to-nya. Nah, itulah tadi yang oleh tadi Pak Arya dan Bu Wila juga dan rekan-rekan sampaikan, itu mulai dipikirkan how to-nya itu seperti apa. Jadi contohnya tadi terkait dengan bagaimana industri baterai, kemudian dan sebagainya, dan bagaimana kami juga bertanggung jawab untuk bagaimana mengatasi ketimpangan antara timur barat Indonesia. Jadi tidak hanya pertumbuhan growth sektoralnya aja, tetapi bagaimana kita juga punya tanggung jawab untuk mengatasi ketimpangan timur barat, kaya miskin dan sebagainya. Itulah yang kami coba rangkum. Nah, kebetulan kami saya di perencanaan makro itu juga kita juga harus melihat juga nih, misalkan growth sekian, pasti impact-nya apa terhadap kemiskinan. Jadi tidak hanya growth-nya itu, tetapi quality of growth-nya juga kami lakukan. Termasuk di dalamnya memasukkan unsur lingkungan. Satu mengenai lingkungan, saya selalu bilang bahwa ini kita membangun ekosistem berarti. Jadi tidak hanya parsial. Jadi ketika misalkan gini, kita ingin gas rumah kaca turun sekian persen. Artinya apa? Kita harus berbicara bagaimana industrinya, bagaimana nanti sisi transportasinya, bagaimana nanti perdagangan, bagaimana investasinya. Itu yang kami sedang rumuskan secara konkret dan detail. Jadi tidak parsial, tetapi kita berpikir secara holistik itu bagaimana itu dilakukan. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Mas Rosid. Ya, terima kasih banyak Pak Eka. Tentu kita tetap optimis Pak ya atas target-target pembangunan yang sudah ditargetkan. Bu Wilawati ada sedikit komen Bu, mungkin singkat. Iya, bagi saya sih
kita harus siap ya. Kita harus siap apapun yang direncanakan pemerintah, kita harus support secara profesional begitu. Karena kalau tidak kita yang mengisi porsi lokalnya, ya sulit. Nanti target pemerintah juga tidak akan tercapai, akan tetap diisi oleh orang-orang dari luar sana begitu. Jadi kalau saya keterlibatan apa yang bisa diajak dari masyarakat, saya ini kebetulan forumnya forum intelektual, jadi saya mengajak teman-teman di sini untuk kembali ke Indonesia atau misalnya mempersiapkan untuk kembali karena banyak banget. Kalau saya boleh cerita apa yang saya kerjakan ini banyak, kesempatannya banyak. Yang bisa kita kerjakan banyak. Saya aja yang seperti ini bisa, apalagi teman-teman yang sekolah sudah pinter di luar sana seperti ini, harusnya lebih bisa. Salah satu contoh yang paling real itu, misalnya konsultan-konsultan yang dipakai oleh Pak Arya ini dan teman-teman itu banyak sekali konsultan asing. Nah, coba teman-teman bisa mengisi itu karena budget untuk membuat riset di dalam satu proyek di pemerintah itu Pak Eka mungkin sudah punya, yaitu luar biasa besar gitu. Kenapa harus dikerjakan oleh orang asing? Karena mungkin pemerintah belum percaya dengan kemampuan ini karena memang tidak capable kan mungkin saja begitu. Kalau bisa bicara JICA masih tetap ada di sini. Desain institut dari Jepang masih banyak di sini, dari China, dari Korea, kita tidak bisa berharap banyak. Jadi kalau saya boleh mengajak, ayo bangun Indonesia bareng-bareng, membuat lembaga riset. Kalau Pak Arya sudah mengabarkan kalau rekayasa industri akan menjadi di bawah Pertamina, itu kabar bagus buat teman-teman periset, karena itu kan bingung mungkin ya, kembali ke Indonesia dapat insentif apa. Nah kalau B2B seperti itu nggak sangat jelas. Karena budgetnya juga di setiap proyek itu sangat jelas begitu ada budgetnya. Kalau bicara ada proyek di Indonesia berarti ada budget riset. Budget riset ya kalau misalnya direct ke perusahaan ya tentunya manfaatnya akan didapatkan oleh perusahaan. Nah, tapi yang kalau saya lihat kenapa Rekin rugi seperti dikatakan oleh Pak Arya tadi, karena bukan hanya konsentrasi di riset, tapi nyoba ke konstruksi. Nah, itu yang salah kalau menurut saya. Fokus aja di engineering-nya gitu supaya kuat engineering-nya. Jadi nggak boleh, kan konstruksi sudah ada karya-karya begitu. Kalaupun ada mungkin di procurement yang berhubungan dengan equipment itu boleh, mungkin bisa dilakukan, tapi jangan ke konstruksi. Karena apa? Kalau saya lihat dulu Rekin bekerja sama dengan kami juga di PLTU di Riau begitu. Ya tidak ada orang yang bisa kerja di konstruksi di sana karena mereka orang riset semua. Orang riset dengan orang proyek itu beda banget kan, sangat berbeda. Terus kemudian PLTA di Jatigede juga kami dengan PTPP begitu. Bicara PLTA kan ya pengalamannya PTPP belum begitu ada ya, sehingga tidak ada satu orang pun yang bekerja di situ, hanya namanya saja. Kita kan tidak mengharapkan hal-hal seperti itu terjadi. Jadi menurut saya kalau memang kita dengar pemerintah punya rencana yang seperti itu, ya kita sambut baik, mudah-mudahan benar-benar bisa dilakukan, terus kemudian kita kawal bersama-sama begitu, kita berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi ayo mungkin bergabung ke rekayasa industri, buat rekayasa industri menjadi pusat riset yang bagus buat industri Indonesia, apalagi kita bicara industri EV. Kita jangan Pak Arya mungkin perlu diketahui juga, saya selama ini juga berhubungan dengan CATL, dengan beberapa pemain industri EV yang akan masuk ke Indonesia begitu. Kita sudah bicaranya bukan dalam tataran konsep, tapi sudah dalam tataran B2B. Dan kalau saya lihat tidak ada mereka mempunyai keterbatasan menemukan partner yang seimbang di Indonesia. Nah, berarti itu menurut saya kesempatan untuk kita mempersiapkan semuanya. Jadi harapannya mudah-mudahan rekayasa industri menjadi tempat bagi teman-teman nanti pulang ke Indonesia. Jadi bukan cuma pulang tapi nggak ngapa-ngapain, tapi pulang jelas pekerjaannya dan jelas pendapatannya begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Lawati. Optimis sekali nih. Pak Bagus, silakan Pak. Mungkin
Singkat. Ya, saya juga positif. Cuman saya isi positif, yakin percaya Indonesia itu jaya 2045. Saya cuman ingin bahwa kita menuju ke sana because of the government, bukannya despite the government, itu maksudnya. Jadi kita mau supaya semuanya sinergis, selaras, kita bersama-sama di situ makin jaya. Jadi ada beberapa tantangan memang sebagai periset di Indonesia bagi teman-teman yang lagi melakukan gelar PhD mau pulang ke Indonesia melakukan riset, karena memang di bidang energi mungkin insentif dari pasar belum terlalu banyak. Tapi insentif dari dana risetnya juga belum terlalu banyak, karena Indonesia tuh dari persen GDP hanya 0,25 sampai 0,3% untuk riset. Dalam bentuk pure dolar juga salah satu yang terkecil di ASEAN. Nah, jadi kita punya banyak PR di situ. Nah, bagaimana supaya riset ini masuk dalam bagian strategis perencanaan Bappenas di situ, itu masalahnya. Ya, kita fokus ke inilah proposal untuk solusi. Menurut saya diaspora itu harus digunakan. Itu yang Cina sudah lakukan dari sebelum 1970, yang sekarang sudah mendapatkan hasil-hasilnya tuh. Cina adalah negara scientific superpower dengan sebagai hub riset kolaboratif internasional. Dia yang terbesar setelah Amerika Utara dan Eropa, bahkan akan menyalip Eropa sekarang. Jadi mungkin saya mau pindah ke Cina juga gitu. Jadi itu. Nah, Indonesia harus punya pusat unggulan riset. Tadi masalahnya adalah disconnect. Jadi kalau teman-teman melakukan PhD pulang ke Indonesia jadi ngurusin admin, itu kan sayang buang-buang uang negara. Indonesia harus punya pusat unggulan riset, di situ harus jadi masuk dalam bagian perencanaan nasional, dan disitulah ada translasi dari ruang kelas riset ke inovasi. Supaya pebisnis yang merupakan ujung tombak inovasi nasional seperti Mbak Wila itu punya ladang yang subur, supaya kalau dapat partner dari luar negeri, di Indonesia ada yang bisa mengimbangi secara keterampilan dan pengetahuan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat dalam climate change segala macam. Ya karena memang belum ada narasi apa hubungannya climate change dengan piring di depan saya tuh kan begitu kan. Nah, harus ada hubungannya di situ, dan memang perlu disikapi bahwa sains belum menjadi sayap dari diplomasi Indonesia gitu loh. Kita perlu tekankan Indonesia itu soft power-nya salah satu yang terendah di luar. Jadi ada COP26, COP26 nih tahun ini Oktober November di Glasgow. Indonesia harusnya punya peranan besar di situ karena bukan hanya renewable energy. Saya ada mahasiswa PhD di sini, Mas Adilan, yang sedang riset tentang lahan gambut di Indonesia. Indonesia punya lahan gambut yang terbesar yang merupakan carbon sink natural terbesar yang ada, yang belum bisa dijadikan elemen diskusi di kancah internasional. Harusnya kita bisa di situ mendikte Paris Agreement segala macam, bukan menjadi resipien itunya aja tuh. Nah, itulah hal-hal yang mungkin kalau dielaborasi jadi terlalu panjang yang bisa mungkin saya bagikan sebagai masukan. Terima kasih, Mas. Siap, terima kasih banyak Mas Bagus. Saya pikir ini tentu diskusi bukan untuk mencari konsensus ya, tapi untuk memperkuat diskursus yang akhirnya kita semua punya kesempatan untuk berkontribusi bagi Indonesia, dan juga gap-gap yang dilihat yang ada itu bukan untuk di-condemn ya, bukan untuk dihina atau dicaci, tapi untuk diisi nanti bersama-sama. Saya pikir itu akhir dari diskusi kita. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum menutup, ada pesan dari kegiatan ini, panitia, bahwa akan ada undian door prize untuk peserta. Silahkan Pak Mas, saya belum loh terakhir nih tadi. Siap, saya pikir mau izin, silahkan Pak Arya. Pak. Ini biar teman-teman yang di luar negeri juga pede gitu ya. Siap. Kami baru 2 bulan di Kementerian BUMN. Pak Erick itu membawa beberapa dirut inti di BUMN ke NTU, Singapura, untuk melihat 4.0. Semua dirut BUMN yang top itu dibawa semua ke sana. Itu bulan 1. Jadi kami baru masuk bulan 10 awal, 3 bulan kemudian, 2 bulan setengah kemudian, kami bawa tuh dirut-dirutnya, semua dibawa ke, yang kuat-kuat dibawa semua ke NTU. Untuk melihat ada labnya NTU itu, yang kerennya bukan main. Mengenai 4.0. Jadi itu udah ini gitu, supaya teman-teman BUMN tahu, lihat semua detail langsung ke kampus gitu. Dan apa boleh buat, pilihannya terpaksa NTU. Karena di Indonesia nggak ada. Belum kami lihat seperti labnya yang sangat bagus.
Dan Singapura dekat. Singapura dekat sama Indonesia, nggak jauh, biaya murah, tapi bisa kita lihat bagaimana Lab 4.0-nya NTU. Dan itu cukup bagus untuk ini ya, untuk dirut-dirutnya kita gitu. Untuk melihat bagaimana teknologi 4.0. Itu satu. Yang kedua, kami itu betul tadi Mbak Wila bilang bahwa ini ada konsultan asing. Memang kita ada konsultan asingnya sedikit gitu ya. Tapi itu anak ITB semua isinya. Lulusan ITB semua isinya. Jadi ya waktu saya ketemu mereka ya ngobrol kampus lah gitu kan. Jadi ya sama juga gitu. Artinya anak-anak ITB juga yang di asing itu ITB juga. Yang ketiga, kami tuh ngambil orang-orang bagus dari luar untuk jadi direktur di BUMN. Ada namanya Soleh Ayubi. Soleh Ayubi ini dari Harvard. Sekarang direktur IT-nya Bio Farma. Jadi kita ambil anak muda dari sana usia 30-an gitu ya. Ya anak ITB juga sih ya satunya. Kita tarik ke situ gitu. Dan nggak tanggung. Kita ngambilnya namanya bosnya startupnya Indonesia, Bukalapak. Fadrin. Masukkan ke Telkom. Untuk apa? Supaya bisa membuat Telkom ini bertransformasi ke digital. Makanya sekarang Telkom udah mulai agak lain nih. Setelah Fadrin masuk. Nggak hanya itu. Ada orangnya, Presiden McKinsey-nya Indonesia, anak ITB juga sih, ditempatkan di garam. Perusahaan garam yang selama ini dibilang rugi mulu. Dicemplungin di sana. Jadi ada lagi yang namanya dirutnya Dana Reksa. Itu juga riset dari konsultan juga. Ya apa boleh buat anak ITB lagi gitu. Itu yang mengelola seluruh perusahaan-perusahaan yang apakah akan ditransformasi menjadi di-mergerkan atau dihanguskan. Gitu. Perbaikannya dari situ semua. Itu orang-orang riset semua nih yang kita ambil, masih muda-muda. Jadi, dan kami sang Pak Erick Thohir itu memberikan kesempatan 5% untuk anak muda. Dan 25% untuk perempuan. Makanya jangan heran sekarang. Direktur karya aja, direkturnya ini, PU gitu ya, karya-karya pembangunan kontraktor gitu. Sekarang udah ada perempuan, dulu malah nggak ada. Laki-laki semua, sekarang perempuan. Hampir semua perempuan masuk gitu. Jadi ini adalah transformasi yang kayak bangun tuh. Jadi bagi teman-teman di luar negeri, ini mudah-mudahan ini harapan baru. Kami pasti cari yang pinter-pinter untuk masuk ke BUMN dan langsung bekerja gitu. Gitu. Makasih kawan-kawan. Terima kasih banyak Pak Arya, Pak Eka, Pak Bagus dan juga Bu Wilawati atas insight-insight yang sangat super mantap full ini yang jelas. Dan bagi peserta sekalian terima kasih banyak atas partisipasinya. Terkait door prize mohon izin ini jadi di delay ya, nanti bisa di parallel session lainnya. Namun nanti panitia akan memilih 10 nanti di belakang layar untuk diikutkan. Undian dapat laptop nanti di akhir kegiatan. Wah, mantap sekali hadiahnya ini. Nah, mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk para pembicara atas ide-ide segar dan juga membuka mata kita bersama bahwa agenda-agenda menyikapi perubahan iklim perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita setelah ini akan mengambil break 15 menit untuk nanti kembali ke parallel session selanjutnya jam 1 atau juga jam 1 waktu Inggris atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita sangat we hope that you enjoy today and look forward to seeing you in our next meetings or next parallel sessions. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagus. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arya, Pak Wila, Pak Bagus. Kawan Clubhouse. Rekan semua. Sampai ketemu di Clubhouse. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, langsung buka Clubhouse nih sekarang. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wila. Mari Mbak.